Buat lo yang baru ditolak sama kerjaan idaman lo, gue punya cerita buat lo. Dulu waktu gue fresh graduate, gue pernah daftar sebuah manajemen trainee dari perusahaan yang sangat gue idam-idamkan. Di proses FGD-nya, gue yang ngomong pertama, gue yang mimpin diskusi, selagi ngobrol sama user juga gue vokal, gue bisa jawab semua pertanyaannya. Sampai interviewer gue tuh bilang, Vicario, saya kayaknya udah gak punya pertanyaan lagi sih buat kamu. Oke, udah selesai ya sessionnya gitu. Jadi buat saya kayak top banget, ini harusnya masuk. Tapi ternyata pas diumumin, gue gak dapet. Dan gue tuh kayak heran kan, dan tentu saja di perusahaan pada umumnya mereka nggak ngasih tahu kenapa gitu. Cuma bilang, oh ya kita panel decide. Kayak gue patah hati, dan akhirnya gue ya udah. 2-3 tahun setelah itu, gue ketemu sama salah satu orang yang ada di panelis. Dan dia nanya ke gue, Fik, lu sama rekruter dikasih tahu nggak sih kenapa lo nggak keterima gitu? Oh, gue kira emang nggak dikasih tahu. Nggak, Fik, sebenarnya harusnya lo dikasih tahu, cuma mungkin dia miss. Gue kasih tahu aja ya kenapa. Lo tuh sebenarnya bagus, presentasi lo bagus, lo confident, lo bisa kelihatan lah sebagai seorang leader. Tapi kerjaan ini akan ada banyak sekali bagian administrasinya, dan kita semua ragu lo itu mau untuk kerjaan kerjaan yang seperti itu. Terus gue kayak, gue mixed feeling kan, gue denger itu gitu. At the same time, setelah gue pikir-pikir, itu bener banget. Karena gue sign up buat posisi itu, karena itu kan posisinya posisi manajemen trainee ya. Gue memang tidak expect gue akan mengerjakan kerjaan administrasi. Jadi gue bisa kebayang, kalau dulu gue dapat kerjaannya, mungkin gue sangat tidak happy, dan gue malah jadi benci. Jadi poinnya di sini ada beberapa. Pertama, kalau ditolak, itu belum tentu karena lo tuh jelek. Karena yang namanya rekrutmen is all about fit. Antara role yang ada dengan apa yang lo tawarkan. Jadi bukan soal bagus apa jelek, ya kebutuhannya seperti itu, lo akan dicocokkan dengan role tersebut. Dan yang kedua, terutama nih kalau buat yang hiring, lo jangan selalu mau hire orang-orang yang background-nya tuh kayak dari PTN atau memang high flyer gitu. Karena mereka belum tentu cocok dengan role yang lo butuhkan. Jadi bener-bener pay attention role-nya butuh apa dan cari orang yang memang sesuai. Biarpun mungkin background-nya nggak fancy-fancy banget, kalau mereka lebih cocok ya dan mereka lebih cocok buat posisi itu.